Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Di sini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya tentang router yang di situ harganya di bawah 150 ribuan dan kondisi belinya saat itu baru. Ya, boleh kondisinya baru dan teman-teman nanti jangan dibandingkan dengan yang bekas yang harganya 150 ribuan. Jadi ini nanti saya mau berbagi ke teman-teman semuanya router-router baru yang harganya 150 ribuan ke bawah yang biasa saya pakai. Barangkali teman-teman nanti itu di saat mau beli mencari salah satu rekomendasi atau mungkin mencari informasi tentang terkait produk yang mungkin nanti salah satu itu saya utarakan, bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya. Dan diingat teman-teman semuanya bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, baik di situ pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Dan juga teman-teman nanti jangan lupa mencari referensi yang lain di video-video yang lain supaya nanti teman-teman tambah wawasan, tambah pengalaman, dan juga di situ semakin paham juga tentang router-router yang harganya di bawah 150 ribuan yang banyak dipakai oleh pemain RT RW NET atau mungkin kantor atau mungkin sekolah ya. Oke teman-teman semuanya, di sini ada beberapa merek yang biasa saya pakai yang harganya di bawah 150 ribuan. Dan ini nanti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan itu berdasarkan pribadi saya sendiri ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke. Biar nanti teman-teman di sini fokusnya di sini saya tidak ada niatan untuk menjatuhkan salah satu produk, tidak, cuma hanya berbagi berdasarkan pengalaman saja dan tidak mengunggulkan salah satu produk juga karena memang di lapangan mungkin itulah hasil yang terbaik yang pernah saya alami. Oke, merek-merek yang biasa saya pakai yaitu mungkin ini yang belum pernah saya bikin videonya, yaitu Airpo HS Airpo. Ini yang routernya kecil segini, ini yang WR300N, kecil. Ini biasanya kalau teman-teman beli harganya kurang lebih sekitar 130, 135 atau mungkin 140-an. Masih di bawah 150 ribu kan? Oke. Ini belum pernah saya review, belum pernah saya unboxing, belum pernah juga saya memberikan ulasan tentang AS Airpo yang router. Saya kemarin hanya bikin yang AS Airpo yang fiber optik. Oke. Ini selanjutnya tenda 03, tenda N301. N301 ini harganya kalau dulu masih saya beli itu harganya sekitar 130-an. 130, bahkan pernah saya 125.000, 125.000, dan pernah dapat promo sekitar 121.000. Itu pernah saya. Tetapi sekarang memang harganya sekitar 150-155 ribu. Cuma ini saya masukkan di sini karena di sini masih rata-ratanya masih 150 ribuan. Tenda N301. Selanjutnya ini Totolink, Totolink N200RE. Ini harganya berapa ini? Sama, ini harganya dengan yang Airpo tadi sekitar 135.000. Dan dulu saya juga pernah sampai 115-an, di bawah 120.000 ini pernah. Cuma sekarang rata-rata sekitar 135.000. Ya, ini. Dan saya di sini tidak memasukkan yang Totolink N300RT karena sekarang harganya sudah di atas, jauh di atas 150.000. Nanti salah di lain kesempatan ada saya bandingkan dengan beberapa harganya yang mirip dengan merek tersebut dan tipe tersebut. Selanjutnya itu adalah TP-Link. Ini katanya juga router sejuta umat. Ini kalau Toyota itu seperti hanya Avanza. Harganya murah meriah dan disitu ya kualitasnya juga nggak terlalu murahan tapi masih bagus. Ini adalah TP-Link TL WR840N. Ini harganya berapa? Rata-rata ini sekarang itu harganya sekitar 135 ribuan. Masih di bawah 150 ribu. Oke. Terus ini adalah Mercusis. Cuma ini saya tunjukkan Mercusis yang tipe 305. Yang saya beli kemarin saya pasang untuk saudara, itu adalah Mercusis 302.
itu harganya berapa? 130 ribuan. Oke, kalau ini sudah di atas 150, bahkan mungkin 150 ribuan. Cuma ini saya tunjukkan bentuknya Mercury seperti ini, cuma ini lebih kecil kalau seandainya yang 302. Oke, dan Mercury 302 itu portnya ada 3. Kalau ini ada 4 portnya, ada 4. Jadi biar saya tunjukkan seperti ini, biar teman-teman tahu, oh ternyata Mercury yang seperti ini. Tapi kalau yang Mercury 302 tidak bisa dibuka untuk antenanya yang tengah. Ini antena rendah, hanya seperti ini. Oke, di sini yang akan saya bandingkan itu dari semuanya merek ini adalah satu, jangkauan. Pilih yang mana menurut saya pribadi, jangkauan dan kestabilan dari beberapa merek ini. Terus yang terakhir adalah untuk user itu pilih yang mana. Nah, mode nanti adalah mode PPOE. Itu pilih yang mana untuk usernya. Terus nanti mode AP untuk user itu pilih yang mana, termasuk jangkauan tadi. Oke, tadi sudah saya sebutkan teman-teman, harganya ya rata-rata memang sekitar 130 ribuan. Oke, yang pertama adalah jangkauan. Dari semua alat ini kalau saya urutkan, menurut saya sendiri pengalaman, jangkauan yang terjauh dan di situ stabil menurut saya sendiri adalah Tenda N301. Ini yang paling digemari dari yang lain. Jadi kalau teman-teman di sini untuk masalah jangkauan saja, ini yang terjauh itu Tenda N301. Nomor 2 itu adalah N200RE, dan ini adalah 1112 dengan yang miliknya miliknya TP-Link 840. Ini 1112. Jadi tapi kalau saya urutkan, nomor 2 itu Totolink, nomor 3 TP-Link, nomor 4 itu adalah Mercury. Mercury yang 302. Yang terakhir adalah HS Airpo. Ini yang tipe 300 juga. Oke. Antenanya kalau memang kelihatan dari antena mungkin lebih panjangnya tetap miliknya Tenda, lebih panjang. Cuma kita tidak melihat panjang pendeknya antena, tapi dilihat DPI-nya. Dan memang berdasarkan pengalaman saya sendiri itu dari merek-merek ini yang paling jangkauan terjauh adalah miliknya Tenda. Untuk kestabilan dari dari alat-alat ini, kestabilannya yang pertama saya memilih miliknya Tenda. Yang kedua, untuk kestabilan saya memilih miliknya TP-Link. Kebalik sekarang. Jadi TP-Link nomor 1 adalah Tenda, nomor 2 itu adalah TP-Link, yang nomor 3 adalah miliknya Totolink, yang keempat Mercury, yang nomor 5 terakhir yang buntut lagi adalah miliknya HS Airpo yang 300. Wah, ini buncit lagi, nomor 1 dari belakang. Oke, jadi teman-teman kalau untuk kestabilan menurut saya pribadi itu tetap Tenda N301, menurut saya itu yang paling mantap menurut saya. Terus teman-teman semuanya, di saat di situ jangkauannya udah bagus, kestabilan juga bagus. Ini kalau mode PPPoE itu saya sendiri itu pilih yang mana? Kalau seandainya mode PPPoE itu yang paling nyokot cemokot, atau mungkin yang kalau sudah masuk itu jarang sekali keluar masuk itu menurut saya sendiri itu adalah yang TP-Link. Ini biasanya paling tenang sendiri, tapi kalau nanti settingannya salah, ini tuh paling rumit sendiri ya. Paling tenang sendiri kalau sudah kena. Jadi kalau sudah kena di PPO-nya udah masuk dan sudah bahasanya cemokot, ini yang paling stabil. Cuma kalau settingannya salah atau di situ sering error dan semacamnya, ini tidak rekomendasi. Jadi beberapa kali saya uji coba di saat TP-Link ini di setting PPOE itu mau saat itu sudah pas ceklek dan sesuai dengan settingan, itu saya tidak pernah berubah sampai hampir 1 tahun pun tidak pernah ada masalah. Tapi kalau di sini sudah di awal itu dengan settingannya PPO-nya sering bermasalah, bisa jadi itu sering kadang itu hang, sering kali kadang itu juga yang sering terjadi ini error, kadang itu lemot internetnya, terus kadang itu keluar masuk. Tetapi kalau di sini semuanya sudah tertata rapi dan settingannya bagus, saya rekomendasi nomor 1 ini. Terus nomor 2 Tenda.
nomor 3 itu Totolink, nomor 4 itu adalah Mercusys, yang nomor 5 adalah HS Airpo. Oke. Tetapi teman-teman semuanya, di saat ini itu ada sering trouble dan semacamnya, dan memang untuk paling mudah di saat setting atau mungkin di saat di situ ada permasalahan, untuk mode PPPoE itu yang paling stabil itu adalah N200RE. Ini nomor 1 ya. Jadi N200RE ini pilihan pertama saya. Yang kedua adalah Tenda. Yang ketiga itu TP-Link. Yang keempat adalah Mercusys. Yang terakhir adalah miliknya HS Airpo. Oke, itu teman-teman semuanya. Terus biasanya teman-teman ini router-router ini ada yang dipakai sebagai mode access point. Mode access point yang di situ biasanya kadang untuk penyebaran untuk voucher sebagai access pointnya voucher. Nah, dari semuanya ini saya memang jarang sekali menggunakan ini sebagai access point. Hanya 2 ini saja yang sebagai access point. Itu adalah miliknya Tenda dan miliknya Mercusys. Ada 2 alat yang sekarang saya pakai, dan ini mau ketiga alat yang Mercusys itu saya pakai. Ini yang tipenya 302 itu nggak terlalu recommended, yang teman-teman pakai nanti yang 305. Nah, kalau yang untuknya yang Tenda yang 301 ini masih bagus. Jadi ditaruh di luar, taruh di dalam, baik dijadikan indoor, outdoor, access point ini masih bagus nomor 1. Nah, selanjutnya ini biasanya kalau teman-teman dipakai untuk user friendly-nya untuk klien yang paling puas dan tidak ada kendala dan settingannya mudah di saat dikasihkan oleh ke klien, itu yang mana? Nomor 1 pilihan saya adalah N200RE yang versi 5 ya, ingat, ini untuk klien, untuk PPoE atau mungkin jadikan router biasa sebagai DHCP atau statik untuk mengubah password, atau mungkin di situ pengen lihat dalamannya. Yang paling user friendly menurut saya sendiri adalah N200RE yang versi 5. Ingat, versi 5, bukan versi 4 atau versi 3. Ini teman-teman menggunakan HP di saat klien mengubah user passwordnya itu lebih mudah menggunakan ini. Apalagi di sini yang versi 5 itu hanya menggunakan password saja, dan nanti ada beberapa fitur yang di situ teman-teman masuk untuk ini connect tidaknya itu ada informasi bentuk gambar ini. Yang kedua adalah Tenda. Nah, Tenda ini yang paling diminati nomor 2 dari user biasa yang awam dengan teknologi. Karena apa? Simple. Yang ketiga itu adalah miliknya ini. Miliknya Mercusys. Ini sama, ini hanya menggunakan password saja. Tapi nanti maksudnya tidak IP, menggunakan direct. Jadi alamat yang di situ website mblogin.net itu untuk loginnya ini. Yang keempat itu adalah miliknya Airpo. Ini juga lumayan mudah untuk penggantiannya. Yang terakhir baru TP-Link. Kalau kemudahan dalam user ya, ini nomor terakhir ternyata TP-Link ya. Makanya saya sendiri jarang banget ini saya pakai untuk klien sendiri. Tapi kalau untuk sekolahan atau untuk kantor biasanya saya suruh untuk ini yang murah meriah tapi harganya nggak murahan. Harganya itu murah meriah tapi kualitasnya nggak murahan. Oke teman-teman semuanya. Secara kesimpulan, kalau juara umum dari ini semuanya, ini menurut saya sendiri adalah juara umum dari beberapa tipe ini adalah Tenda N301. Dari sisi harga, dari sisi kestabilan, dari PPPoE dan semacamnya, menurut saya sendiri ini yang nomor 1 juara umumnya. Cuma ini kelemahannya kalah dari N200RE, ini hanya di user friendly saja. Tetapi ini sudah juga cukup bagus. Sekaligus di sini portnya itu ada 4. Portnya di sana ada 4. Yang portnya ada 4 itu ini dengan yang TP-Link ini adalah 5. Jadi untuk port ini yang terbanyak itu TP-Link 840. Terus yang nomor 2 ini portnya Tenda ini ya. Juara umum yang kedua yang saya minati adalah N200RE. Ini juara 2 yang menurut saya itu paling mantap dari sisi jangkauan, dari sisi kestabilan, terus user
friendly, ini juga sama. Baik, di situ jadikan access point N200 RE ini yang recommended. Nah, nanti teman-teman pasti akan membandingkan antara 200 RE dengan tenda N301. Pasti nanti akhirnya hanya melihat dari budget saja. Karena ini harganya sekarang itu lebih mahal, mungkin terpaut sekitar 20, mungkin 30 ribu dari N200 RE. Yang ketiga, juara umumnya adalah TP-Link. TP-Link 840, juara ketiga. Umum nih, juara umumnya ya. Yang juara keempat adalah ini, yaitu Mercusis. Cuma barangnya bukan yang ini ya. Ini Mercusis yang tipe 302. Ini tipe yang 305. Yang terakhir adalah juara paling buncit yang pernah saya pakai adalah HS Airpo, yang di situ tipenya yang 300N. Ini yang kalau saya sendiri sih nggak terlalu recommended sebenarnya kalau menggunakan HS Airpo. Bahkan di situ dari kestabilan kadang ya jangan kaget nanti kalau teman-teman menggunakan ini ada kejadian ping loncat yang menggunakan ini. Oke, itu mungkin teman-teman semuanya, semoga sedikit cerita dan rekomendasi untuk Totolink router yang harganya di bawah 150 ribuan ini bisa bermanfaat dan bisa barokah buat teman-teman semuanya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.